Yeah, minasan, welcome again with Mr. K di sini. One Piece chapter terbaru udah rilis, tapi Mr. emang telat ya. Tapi gak apa-apa ya, karena musim mau lebaran ternyata. Nah, tanpa banyak cing cuing gak jelas, monggo enjoy first reaction chapter terbaru ini ya. Let's go. Judul chapter 1143 God's Knight. Ya, akhirnya misteri dari kekuatan dua God's Knight yang baru aja datang ke negeri Elbaf secara official diungkap di chapter ini. Ngelihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki sama para God's Knight sebenarnya cukup menarik kalau bawa ke pembahasan sebenarnya apakah ada monopoli kekuatan buah iblis di pihak pemerintahan dunia atau enggak. Dan kalaupun ada, bagaimana seorang bisa mendapatkan buah iblis itu. Atau malah ternyata bagi pihak pemerintahan dunia sendiri ya, buah iblis tuh ya masih keanggap barang yang langka. Cuman, ngelihat beberapa kekuatan dari pihak pemerintahan dunia yang tergolong bagus-bagus, cukup menarik rasa penasaran Mr. K juga akan latar belakang kepemilikan dari buah iblis di pihak pemerintahan dunia. Ya, kalau dia lihat sih, CP9, ya yang CP0, ya yang terus yang terbaru ini para God's Knight, buah iblisnya ngawur-ngawur, Pak. Kan aneh gitu loh. Terus di sisi lain kita libur dulu dari cover story Yamato karena kita disuguhin kalau seperti yang katanya sih fan request dengan tema para kru topi jerami sedang balapan dilengkapi dengan tulisan Speed is the weapon. Mungkinkah Arc Elbaf nantinya ada hubungannya dengan Speed juga sehingga ini jadi dimension? Well, mari kita tunggu. And now masuk ke menu utama, di mana chapter dimulai dengan Saul yang bergegas untuk mengejar para anak-anak yang sedang berjalan tak sadarkan diri. Akan tetapi ketika mereka hendak dibawa secara paksa oleh Saul, di situ Saul secara tiba-tiba tertusuk oleh duri tajam tak terlihat yang membuat Saul jatuh kesakitan. And di sini dijelasin kalau para murid sebenarnya semuanya jatuh tertidur, tapi cuma 9 orang dari mereka yang berjalan tak sadarkan diri. Nah, di momen lainnya ya, kita dikasih lihat kelompok Nami bersama para raksasa yang awalnya sedang berpesta akhirnya menyadari banyak keanehan mulai terjadi. Mulai dari anak-anak yang tertidur, terus tiba-tiba monster aneh datang menyerang, ditambah muncul api di cabang 8. Ya, di Elbaf juga ternyata mereka masih menggunakan denden musi tapi namanya adalah Telediction, yang mana denden musi ini tuh cuman ada di Elbaf. Menarik untuk kita nanti reaksi dan strategi apa yang akan dilakukan oleh para mantan pejuang Elbaf. Terlebih salah satu dari mereka baru aja diserang oleh para monster bayang yang tiba-tiba muncul, Lalu momen kembali berpindah, sekarang kita dikasih lihat kondisi dari para God's Knight yang ternyata mereka lagi asik makan aja, Summers menikmati bagaimana para raksasa khususnya Saul yang terkejut dengan duri yang tak terlihat yang berasal dari kekuatannya. Nah, di sini ya dijelasin kalau duri itu akan semakin kuat jika cinta yang mereka miliki ke orang yang terpengaruh kekuatannya Summer ya jauh lebih besar pokoknya rasa sakitnya. Ngelihat Summer yang ngebawa tentang passionnya terhadap cinta. Terus sebelumnya kita juga dikasih tema ini melalui suku bergabannya, dan satu orang yang paling terhubung di sini dengan tema tersebut siapa lagi kalau bukan Sanji. Mungkinkah ini cara Odachi untuk membuat Sanji menjadi lawan yang cocok bagi seorang Summer? Orang yang diungkap memakan buah iblis Nomi yang membuat dia bisa memunculkan duri yang fokusnya ke cinta ya. Terus Gunko sendiri di sini diungkap memiliki peran untuk menjadi penunjuk jalan bagi anak-anak yang sedang dicoba diculik oleh mereka. Sementara Saint Gillingham ya yang muncul dalam wujud hybridnya, dia memiliki kekuatan buah iblis Dragon Fruit model Killin yang mana ngebuat Gillingham memiliki kekuatan untuk mewujudkan mimpi. Ya, dari ngedengernya aja kita udah tahu kalau kekuatan Gillingham ini kayaknya gila banget, Satu contoh ya, baru yang dilihatin ke kita semua, yaitu ada momen dimana dia menginginkan garam dan memberitahu Summer terlebih dahulu. Baru udah itu ya, dia membuat Summer tertidur dan tiba-tiba aja, tara, garam pun ada di tangannya. Kurang gila apa lagi nih kekuatan bisa menciptakan sesuatu dari mimpi doang. Yang menarik ya, kalau kalian ingat ya, kekuatannya itu mirip-mirip sama kekuatan dari Luffy dalam wujud nikahnya, yang mana dia bisa nyiptain kacamata yang tiba-tiba aja dia pakai. Buat misteri sendiri ya, chapter kali ini tuh terasa sangat menarik karena seakan banyak hal yang coba dihubungkan dengan beberapa informasi yang terungkap. Nah, satu lagi yang mungkin cukup liar ya, yaitu kemungkinan kalau King Harald tuh punya anak ketiga dan dia adalah Kaido. Kok bisa? Nah, tunggu dulu, kita lanjut fokus dulu, nanti misteri bahas kok. Dimana momen para God's Knight ini ditutup sama momen Gunko yang memperingati kalau dia ngelihat buah ajak laut topi jerami ada di negeri Elbaf dan memperingati kedua rekannya untuk tetap waspada. Berarti mereka baru aja tahu ya para God's Knight ini ya tentang keberadaan Our Bakasenjo dan nakama lainnya. Next kita pindah ke tempat Luffy dan kawan-kawan berada di mana Loki yang terbangun ya.
Di momen itu meski dengan luka yang sangat parah banget sih Pak kalau misalnya ngelihatnya ya, Loki masih sempat memberikan ancaman ke semua orang yang ada di sono. Nah, Luffy yang ngerasa gak punya pilihan lain, dia ngegunain teknik barunya buat ngebikin Loki jatuh tak sadarkan diri. Ya, Zoro sendiri aja bilang kalau Loki tuh emang udah berada di ujung tanduk. Orang-orang kayak Loki masih bisa berdiri karena tekad yang dia miliki. Hal ini mungkin bisa dirasakan oleh Zoro ya, karena kita tahu kan Zoro sendiri udah mengalami beberapa pertarungan yang ngebuat dirinya berada di ambang kematian. Well, seperti yang udah bisa kita tebak ya, Luffy sendiri juga yang meminta ke kelompok bajak lautnya, Zerudin ya, buat ngobatin luka dari Loki. Mau apapun masa lalu dan kayak gimana pun orangnya ya, Luffy gak bisa ngebiarin seorang mati begitu saja. Nah, kalau mengacu ke perkataan dari Gert ya, buat sembuh total, Loki tuh butuh waktu beberapa bulan. Hal ini nunjukin seberapa parahnya luka yang dimiliki oleh Loki. Nah, yang menariknya saat menunggu Loki dirawat, Luffy menduduki tanduk dari Loki yang mana itu katanya ya adalah tanda dari seorang ancient giant. Ya, King Harald atau ayah dari Loki masuk ke dalam golongan raksasa kuno, makanya mereka masih memiliki tanduk. Terus ya, sebuah kilas balik ke momen Loki dan Hazarding kecil pun diperlihatkan, di mana dua hal menarik yang terlihat dari Loki adalah perban di matanya dan senjata yang dimiliki. Ya, apakah mata Loki sudah buta sejak lahir, layaknya Fujitora yang menghilangkan penglihatannya sendiri, atau malah ada alasan lain dari Loki memiliki perban pada matanya? Terus Loki diperlihatkan menggunakan senjata Kanabu, sebuah senjata yang sangat familiar karena kita pernah ngeliat kalau Kaido ya menggunakan senjata ini. Ya, kalau kalian ingat sama yang Mister katakan tadi ya, tentang kemungkinan kalau King Harald tuh sebenarnya punya 3 anak, bukan hanya 2 anak. Soalnya bayangin aja, Loki adalah anak dari Harald yang mana dia menjadi Ancient Giant, sedangkan Hazarding adalah anak dari Harald dengan raksasa biasa yang ngebuat Hazarding menjadi ras raksasa. Lalu bagaimana kalau ternyata Harald memiliki istri dari ras manusia? Mungkinkah anaknya adalah Kaido? Ya, masih sangat liar memang pendapat ini, Re. Tapi bukan hal nggak mungkin rasanya kalau Harald memiliki hubungan dengan Kaido. And last moment di chapter 1153 ya, ditutup dengan kata-kata yang cukup menarik, di mana Loki mengungkit perbincangan tentang apakah Hazarding percaya kalau Loki setega itu untuk membunuh ayahnya sendiri tanpa suatu alasan. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Alasan apa yang sebenarnya ngebuat Loki sampai harus rela ngebunuh ayahnya sendiri? Ini yang menarik sih, dan pasti kalian nantikan kan? So, itu dia terkait reaction kali ini, Re. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada salah kata minta maaf ya, dan selamat lebaran. Dan Mr. K minta maaf lahir dan batinnya, Re. Maafin Mr. K karena mungkin beberapa bulan ini Mr. K not in a kondisi yang prima, tapi setidaknya habis lebaran Mr. K pastikan akan menghibur kalian lebih sering lah, oke? So, thank you BT udah menemani Mr. K. See you next time. Adi Sekarang Melo, stay sharing one, salam Adipedia.